Yuk, WhatsApp berita yang gue bawa kali ini bener-bener bikin lemes. FIFA baru aja nurunin palu godam buat timnas kita. Dua pilar, Tom Haye dan Sheng Patinama plus PSSI kena sanksi yang gak main-main. Ini kabar gede yang bener-bener bikin pusing dan wajib kita bahas tuntas. Oke, jadi berita ini tuh kayak pukulan telak yang datang di saat yang gak tepat. Biar lo semua kebayang segede apa masalahnya, gue bakal coba rinciin satu persatu hukuman dari FIFA ini. Dengerin baik-baik ya. Untuk Tom Haye dan Shane Patinama, mereka berdua dilarang main buat timnas di 4 pertandingan berturut-turut. Gak cuma itu, masing-masing juga kena denda 5.000 franc Swiss atau kalau dirupiahin itu sekitar 103 juta rupiah. Gila kan? Untuk PSSI, nah ini yang lebih bikin elus dada. Federasi kita didenda sebesar 50.000 franc Swiss. Tahu nggak itu berapa? Itu setara dengan 1 miliar guys. 1 miliar. Alasan hukumannya, menurut rilis resmi FIFA, sanksi ini dijatuhkan karena tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan yang melanggar pasal 14 regulasi mereka. Gila kan hukumannya? Nah, ini pasti bikin lo semua nanya, emang separah apa sih kelakuan mereka di lapangan sampai FIFA turun tangan? Oke, sekarang kita flashback sedikit ke momen krusial yang jadi biang kerok semua ini. Insiden ini terjadi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 12 Oktober 2025 lalu. Waktu timnas kita harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal dari Zidane Iqbal. Tensi pertandingannya emang super tinggi. Pemicunya adalah serangkaian keputusan wasit asal China Ma Ning yang dianggap banyak pihak sangat berat sebelah. Puncaknya itu ada di satu momen krusial banget, pemain Irak, Zaid Tahsin, melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti sampai dikasih kartu merah. Logikanya kita dapat penalti kan? Ternyata wasitnya nggak ngasih penalti buat timnas Indonesia. Nah, setelah peluit panjang tanda pertandingan selesai dibunyikan, protes keras pun meledak. Bukan cuma Tom Haye dan Shane Patinama yang maju ke wasit. Manajer tim kita, Pak Sumarji juga sampai kena kartu merah saking panasnya situasi. Protes inilah yang akhirnya direkam sama ofisial pertandingan dan jadi dasar sanksi berat dari FIFA. Nah, jelaskan sekarang akar masalahnya, tapi sanksi ini bukan cuma soal larangan main. Ada kerugian lain yang jauh lebih gede buat timnas dan PSSI. Apa aja itu? Ini beneran jadi pukulan ganda guys. Masalahnya bukan cuma masalah indisiplin pemain di lapangan, tapi juga menjalar ke tribun. Kita bedah satu-satu ya dampaknya. Untuk timnas, dengan larangan 5 laga dan timnas senior yang absen di FIFA Matchday November 2025, artinya Haye dan Patinama bakal absen di 2 jendela internasional berikutnya, yaitu di Maret dan Juni 2026. Secara teknis ini kerugian besar banget. Kita kehilangan Shane yang solid di kiri, dan yang paling parah kita kehilangan Tom Haye. Tom Haye itu udah kayak metronom atau otaknya lini tengah kita saat ini. Dia itu pembagi bola terbaik yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Tanpa dia, alur serangan kita bisa macet total. Gak ada yang ngatur tempo dari tengah. Dan denda 1 miliar buat PSSI ini guys, ini benar-benar nyekek di waktu yang salah. Denda 1 miliar itu bukan karena kesalahan pemain, tapi karena botol-botol yang dilempar oknum supporter kita ke lapangan. Protes ke wasit, tapi yang rugi federasi. Masalahnya denda ini datang di saat kondisi keuangan PSSI juga lagi diuji. Federasi masih punya kewajiban bayar kompensasi buat staf pelatih sebelumnya, yaitu Sintayong dan Patrick Kluivert. Di saat yang sama, mereka juga butuh dana besar buat mengontrak pelatih kepala baru. Jadi situasinya benar-benar rumit. Jadi kesimpulannya kita lagi dihadapkan sama situasi yang pelik banget. Ada sanksi berat buat 2 pilar kita, denda masif buat federasi, dan dampak serius yang harus kita hadapi di pertandingan-pertandingan penting tahun depan. Nah, menurut lo gimana nih nasib timnas di laga-laga penting tahun depan tanpa sang metronom? Dan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita semua ambil dari kejadian ini? Coba kasih pendapat lo ya.